warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Yap, di video kali ini guys berbeda. Kita nggak akan bahas jalur-jalur untuk masuk kuliah, tapi di video kali ini spesial kita akan bahas tentang beasiswa KIP Kuliah tahun 2024. Nah, karena kemarin kan udah aku upload ya video untuk syarat penerima KIP Kuliah, terus dokumen apa aja yang dibutuhkan, dan sekarang aku bakal bahas gimana sih cara pendaftaran beasiswa KIP Kuliah, atau gimana tahapan-tahapannya nih Kak Len. Karena banyak banget yang kemarin tanya, Kak, aku mau daftar KIP Kuliah tapi aku masih bingung banget gimana cara daftarnya. Oke, sebelum kita bahas, jangan lupa dulu untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin, supaya kalau misalnya aku ada informasi terbaru tentang beasiswa KIP Kuliah lagi, kalian langsung bisa mengetahuinya. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram info.umptkIN dan Leni Agustin 10, supaya kalian bisa mengikuti tryout gratis guys. Karena setiap harinya itu aku mengadakan tryout untuk kalian, supaya kalian tahu sudah sampai mana kemampuan kalian untuk menghadapi ujian. Dan kalian juga bisa bertanya melalui WhatsApp 0882 4785 4631. Oke deh, langsung aja ya, mari kita bahas. Ini dia videonya. Oke guys, jadi langsung aja ya. Di sini aku akan ngejelasin sama kalian bagaimana sih cara pendaftaran KIP Kuliah. Ini beasiswa ya, beasiswa KIP Kuliah. Karena kemarin aku bikin video KIP Kuliah itu tentang syarat-syaratnya, banyak banget yang komen gimana Kak cara daftarnya. Oke, jadi langsung aja ya di video kali ini. Oke, nah jadi untuk teman-teman yang mau daftar KIP Kuliah, tentunya kalian gak asing lagi ya dengan linknya. Ini linknya udah aku kasih sama kalian, kipkuliah.kemdikbud.go.id. Di sana kalian bisa cari informasi lebih lanjut, tapi kalau misalnya kalian butuh penjelasan, kalian bisa cari di channel YouTube aku. Oke, untuk kartu KIP Kuliah, di sini tata cara pendaftaran KIP Kuliah Merdeka untuk seluruh jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri. Nah, jadi buat teman-teman yang tanya, Kak, apakah KIP Kuliah ini bisa untuk jalur apa aja sih? Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa KIP Kuliah itu bisa untuk jalur SNBP, bisa untuk jalur SNBT, dan juga bisa untuk jalur Mandiri. Kemarin ada yang nge-WA aku ya, katanya Kak, kalau jalur Mandiri itu bisa KIP Kuliah nggak sih? Jawabannya bisa ya. Di sini sudah jelas banget bahwa Mandiri bisa KIP Kuliah. Oke, gimana Kak cara daftarnya? Ini bisa dilakukan secara online melalui laman KIP Kuliah Merdeka, yaitu ini linknya. Kalian bisa daftar nanti di sini. Jadi kalau misalnya pembukaannya pendaftarannya udah buka, kalian bisa langsung cek di sini ya, https://kipkuliah.kemdikbud.go.id. Oke, penerima KIP Kuliah Merdeka ditetapkan oleh Puslapdik atas usulan perguruan tinggi setelah mahasiswa melakukan registrasi dan diterima secara resmi sebagai mahasiswa aktif di perguruan tinggi ya. Oke, langsung aja ya. Ini tadi sebagai pembuka aja. Selanjutnya pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Nah, pendaftaran akun di laman KIP Kuliah Merdeka ini dilakukan dengan dua cara. Jadi ada dua cara teman-teman kalau misalnya kalian mau daftar KIP Kuliah. Cara yang pertama gimana Kak? Nah, untuk cara yang pertama ini siswa mendaftar secara mandiri. Jadi kalian sebagai siswa itu bisa langsung mendaftar di link atau laman yang udah aku sebutin tadi sebelumnya. Nah, untuk cara yang kedua ini juga bisa bukan kepada siswa langsung mandiri, bisa juga perguruan tinggi mendaftarkan mahasiswa yang sudah diterima dan melakukan registrasi. Jadi juga bisa usulan dari perguruan tinggi dengan syarat sudah diterima dan melakukan registrasi. Nah, tapi aku kemarin kemarin kan aku punya KIP ya, Kartu Indonesia Pintar, aku punya yang warna ungu itu. Aku langsung didata sama perguruan tingginya. Setelah itu alhamdulillah bisanya cair. Nah, oke, kalau misalnya kalian mau daftar secara mandiri, itu kalian harus mengumpulkan atau mempersiapkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Oke, lanjut ya. Untuk pendaftaran akun di laman KIP Kuliah Merdeka, calon penerima harus memasukkan data yang valid di data pokok pendidikan atau Dapodik.
Kemendikbudristek sebagai berikut. Nah, jadi ini ada data yang harus kalian masukkan atau ketahui terlebih dahulu sebelum kalian daftar KIP kuliah. Nah, data apa itu aja, Kak? Yang pertama adalah nomor induk kependudukan NIK. Jadi kalian harus tahu NIK kalian berapa ya. NIK ini bisa kalian lihat di KTP kalian masing-masing atau ada juga di kartu keluarga kalian, oke? Yang kedua, nomor induk siswa nasional atau NISN. NISN ini bisa kalian lihat di rapor kalian ya, ada ya di rapor kalian atau di ijazah nih buat kalian yang udah punya ijazah bisa kalian lihat di sana. Kemudian yang ketiga, nomor pokok sekolah nasional NPSN bisa juga kalian lihat di rapor, biasanya ada. Kalau nggak di rapor, kalau NPSN kayaknya bisa cek di Google juga sih ya. Iya nggak sih NPSN? Coba deh kalian cek di Google apakah ada ya. Kalau misalnya kalian sudah terdaftar sebagai siswa itu insya Allah kayaknya ada deh di Google ya. Kalian bisa cek aja dulu NPSN kalian berapa sebelum mendaftar KIP kuliah. Nah, calon penerima juga harus memiliki email yang aktif untuk pengiriman nomor pendaftaran dan kode akses setelah sistem KIP Kuliah Merdeka berhasil melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN. Jadi pastikan kalian memiliki email yang aktif. Oke, ini adalah beberapa dokumen yang harus kalian persiapkan sebelum daftar KIP kuliah. Selanjutnya kita bakal langsung aku share tahapan pendaftaran KIP Kuliah Merdeka. Nah, jadi di sini ada beberapa cara yang harus kalian patuhi atau langkah demi langkah untuk mendaftar KIP kuliah. Yang pertama yaitu siswa melakukan pendaftaran akun secara mandiri melalui laman ini. Nah, jadi silakan kalian langsung buka ini di Google, langsung aja kalian buka di Google. Tampilannya itu akan seperti ini ya. Nah, jadi silakan kalian buka linknya, kalian ketik di Google dan tampilannya akan seperti ini yang warna-warna ungu ini ya. Nah, setelah itu pada saat pendaftaran siswa memasukkan NIK, NISN, NPSN dan alamat email yang aktif. Nah, di sini aku zoom dulu. Di sini yang diminta adalah nomor induk kependudukan atau NIK. Di sini kalian tulis NIK kalian berapa, terus NISN nomor induk siswa nasional kalian ketik berapa, terus nomor pokok sekolah nasional atau NPSN di sini kalian isi. Nah, setelah itu kalian isi, klik di sini proses selanjutnya atau yang warna biru ini kalian klik. Nah, tapi kalau misalnya kalian sudah punya akun, kalian langsung klik aja itu masuk. Kalau misalnya kalian udah punya akun. Nah, biasanya yang udah punya akun ini yang gapir ya, yang gapir tahun kemarin. Karena KIP kuliah nanti kan tahun 2024 ya. Kalau misalnya kalian udah punya akun di tahun 2023 atau di tahun 2022, buat kalian yang udah punya akun, kalian bisa langsung klik aja ini, sudah punya akun, klik masuk tulisan yang warna biru. Tapi kalau misalnya kalian baru lulus tahun ini, tahun 2024, ya kalian harus mengisi dulu terlebih dahulu untuk NISN, NISN, NIK, NPSN, dan alamat email yang aktif. Nah, selanjutnya poin yang ketiga, sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan melakukan validasi NIK, NISN, dan NPSN serta kelayakan mendapatkan KIP kuliah. Nah, makanya kalau kalian memasukkan NIK, NISN, sama NPSN, itu kalian harus memasukkan nomor yang benar. Jangan sampai salah satu huruf aja, itu kalian bakal beresiko fatal untuk tidak lolos. Makanya kalau kalian memasukkan data, itu harus benar-benar teliti ya. Nah, jika proses validasi berhasil, sistem KIP Kuliah Merdeka selanjutnya akan mengirimkan nomor pendaftaran dan kode akses ke alamat kalian yang telah didaftarkan. Pastikan siswa mendaftarkan email yang aktif agar dapat melihat kode akses yang dikirimkan. Nah, jadi teman-teman, setelah kalian mengisi NIK, NIS, dan NPSN kalian dan email juga, silakan kalian cek email kalian. Silakan kalian cek email kalian untuk beberapa hari ke depan. Itu bakal kalian dikirimin yang namanya nomor pendaftaran sama kode akses. Nah, inilah yang akan menjadi ketika kalian login nantinya di akun KIP kalian. Jadi silahkan kalian cek email yang kalian daftarkan. Di sana bakal ada nomor pendaftaran sama kode akses.
Nah, setelah kalian mengecek emailnya kalian, poin yang nomor 4, siswa masuk ke dalam laman KIP Kuliah Merdeka dengan memasukkan nomor pendaftaran dan kode akses. Nah, jadi teman-teman, setelah tadi kalian mendaftarkan pakai NIK, NISN, sama NPSN, ketika tadi ini berhasil, kalian masukkan dengan benar dan emailnya plus email kalian, itu bakal dikirimin ke email kode pendaftaran, nomor pendaftaran, sama kode akses. Nah, setelah kalian membuka email dan sudah ada nomor pendaftaran dan kode aksesnya, silakan kalian masuk ke link KIP kembali yang pertama tadi kan, kip.kemdikbud.go.id. Silakan kalian masuk dan kalian masukkan nomor pendaftaran sama kode aksesnya. Nah, di sini kalian akan disuruh untuk memilih proses seleksi. Nah, muncul lagi pertanyaan, gimana Kak kalau misalnya emailnya belum masuk kode pendaftarannya? Nah, silakan kalian pilih di sini ya. Ini belum menerima email akun, kirim ulang email. Jadi silakan kalian pilih di situ untuk kirim ulang email kalau misalnya di email kalian belum ada pesan apapun dari KIP Kuliah. Nah, kemudian poin yang kelima, siswa menyelesaikan proses pendaftaran di laman KIP Kuliah Merdeka sesuai jalur seleksi yang dipilih melalui jalur SNBP atau SNBT atau Mandiri. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian sudah masuk di sini, klik masuk, itu kalian bakal disuruh untuk menyelesaikan proses pendaftaran. Nah, di mana dalam proses penyelesaian pendaftaran itu banyak dokumen-dokumen yang diminta. Dokumen-dokumen yang diminta ini kalian harus masukkan dengan jujur di laman KIP Kuliah. Di video sebelumnya udah aku buatin bahwa ada 13 berkas atau 13 dokumen yang kalian disuruh masukkan untuk memasukkan di link KIP atau KIP Kuliah. Jadi silakan teman-teman nonton video sebelumnya, udah aku upload ya berkas apa aja yang akan diminta kalau misalnya kalian mau daftar KIP Kuliah. Nah, selanjutnya untuk poin yang keenam, yaitu bagi calon penerima KIP Kuliah Merdeka yang telah dinyatakan diterima di perguruan tinggi, dapat dilakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi sebelum diusulkan ke Puslapdik sebagai mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka. Nah, jadi teman-teman, ketika kalian sudah mengisi semua dokumen atau berkas-berkas yang dibutuhkan dalam link KIP Kuliah, itu kalian harus melakukan verifikasi lebih lanjut oleh perguruan tinggi. Silakan kalian melapor di perguruan tinggi atau di kampus yang kalian tempati lulus gitu loh. Misalnya kalian lulus dalam jalur SNBP atau jalur SNBT atau jalur Mandiri, ini kalian lulus di salah satu jalur ini, silakan kalian melapor untuk mendapatkan pencairan dalam beasiswa KIP Kuliah. Oke guys, jadi itu dia ya tata cara untuk kalian dalam pendaftaran beasiswa KIP Kuliah. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, bisa banget komen di kolom komentar. Tapi aku disclaimer dulu ya, bahwa untuk tata cara ini tuh sebenarnya dia berkas di tahun 2023 ya, di tahun ini, tahun kemarin. Tapi untuk di tahun 2024 itu biasanya nggak beda jauh, tata caranya juga seperti ini ya. Cuman untuk tahun 2024 belum ada info resmi yang keluar atau dokumen seperti ini yang keluar karena belum ada jadwal juga. Makanya aku ngejelasin yang pakai tahun 2023 ini dulu supaya kalian paham gimana gambaran untuk mendaftar KIP Kuliah di tahun 2024. Kemungkinan akan terbuka tahun depan ya, tahun 2024. Sekarang kan masih 2023 aku buat video ini. Jadi kemungkinan besar ini caranya sama aja, cuman akan ada perbedaan dalam linknya aja. Yap, itu dia guys tahapan untuk pendaftaran beasiswa KIP Kuliah. Namun disclaimer dulu bahwa berkas yang aku jelasin tadi itu adalah berkas di tahun 2023 atau file 2023 yang aku dapetin. Nah, tapi untuk di tahun 2024 cara atau tahapannya itu tidak berbeda jauh guys. Nah, jadi kalian gak rugi banget nonton video sebelumnya itu. Karena kenapa? Supaya kalian udah ada gambaran gitu loh. Oh, ternyata cara daftarnya begini. Kita buka link ini, terus klik ini. Jadi kalian udah gak ada gambaran gitu loh. Walaupun untuk pendaftaran tahun 2024 belum terbuka, tapi kalian udah ada gambaran untuk mengetahui bagaimana cara pendaftaran KIP Kuliah di tahun 2024.
Yap, itu dia guys video kita pada malam hari ini. Gimana nih? Apakah cukup membantu kalian untuk mengetahui proses pendaftaran KIP kuliah? Next, aku bahas apa lagi ya? Kalian boleh banget request di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube aku Leni Agustin supaya kalau aku ada video terbaru, kalian langsung bisa mengetahuinya, supaya kalian juga nggak ketinggalan informasi. Dan kalau misalnya kalian mau ikut tryout gratis, boleh banget follow Instagram info.umptkin dan Leni Agustin 10. Di sana ada banyak informasi-informasi yang kalian perlukan, dan kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget WhatsApp aku di 0882 4785 4631. Oke deh, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.